Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Ibu. Baiklah, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Baik Ibu, kepada teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sudah siap belajar semua? Siap Ibu. Kalau begitu, keluarkan buku kimianya. Baik Ibu. Baiklah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang sistem dan lingkungan. Sekarang kita akan mempelajari hal baru yang masih ada kaitannya dengan sistem dan lingkungan. Tetapi sekarang lebih berfokus kepada perpindahan atau perubahan energinya. Sekarang coba sebutkan contoh aplikasi perpindahan atau perubahan suatu energi. Saya Ibu. Silahkan Ivan, sertakan perubahannya dari energi apa menjadi energi apa ya. Baik Ibu, contoh perubahan energi itu ada pada lampu di kelas kita ini Bu. Perubahannya dari energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu ada pada kipas angin lagi Bu, dari energi listrik menjadi energi gerak. Iya, bagus sekali Ivan, terima kasih banyak. Selanjutnya, apakah kalian pernah mencampurkan bubuk kapur dengan air? Saya pernah Ibu. Iya Suci, kamu perhatikan tidak apa yang terjadi saat kamu mencampurkannya? Yang saya perhatikan itu Ibu, ada muncul asap, ada sedikit gelembung juga, dan ketika saya menyentuh wadah ember dari luar, terasa sedikit panas Ibu. Iya benar, terasa panas ya. Yang lain sudah pernah coba belum? Untuk Suci dan kalian yang sudah pernah mencoba, berarti kalian telah bereksperimen. Kondisinya terjadi panas pada ember berisi air kapur, merupakan contoh perpindahan kalor. Untuk yang belum mencoba, kapan-kapan dicoba ya. Baik Ibu. Nah, pembelajaran hari ini kita tidak mempelajari pengertian kalor maupun pengertian energi, melainkan lebih kepada perubahannya. Nanti akan ada istilah baru yang akan kalian temui saat mempelajari hal ini. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang kalor, kerja, dan entalpi. Ibu akan membagi kalian kepada beberapa kelompok. Kelompok 1 ada Sari, Sarika, Suci, dan Siska. Kelompok 2 ada Adel, Ivan, Anggi, dan Aulia. Lalu kelompok 3 ada Resti, Rima, Ratih, dan Rizka. Silahkan bergabung kepada kelompoknya masing-masing dan bacalah wacana berikut ini serta amati lalu catat atau simpulkan apa yang kalian amati dan kalian pelajari dari wacana tersebut. Oke, apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Kalau sudah, sekarang setelah kalian membaca dan mengamati wacana yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Iya, Suci, silahkan. Energi dalam itu apa ya Ibu? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Iya, Ivan, silahkan. Untuk mengetahui perubahan energi kita harus mengukur kalor dan kerja. Bagaimana cara kita mengukur kalor dan kerja ya? Pertanyaannya sangat kritis. Lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Ayo, silahkan tanyakan apa saja yang dirasa belum mengerti. Saya Ibu. Entalpi itu apa ya Bu? Apakah entalpi sama dengan energi dalam? Bagaimana cara mengukurnya ya Bu? Nah, jadi yang bertanya ada 3 orang dan pertanyaan ada 4 ya. Silahkan dicatat di buku masing-masing. Sudah dicatat semuanya? Sudah Ibu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat kita diskusikan bersama kelompok masing-masing dan membaca literatur tambahan
untuk memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam buku kimia kita. Baik, Ibu. Baiklah, apakah sudah didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Nah, langsung kita bahas pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian energi dalam? Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kami, Bu. Ya, baik. Kelompok 2 dipersilahkan perwakilannya untuk menyampaikannya. Perwakilan dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan. Energi dalam. Energi dalam adalah energi dalam sistem dengan pengecualian energi kinetik, pergerakan dari sistem sebagai satu kesatuan, serta adanya energi potensial sistem akibat adanya pengaruh atau gaya-gaya dari luar, sehingga nilainya tidak dapat dihitung tetapi perubahannya dapat dihitung. Bagaimana kelompok lain? Apakah pendapatnya sama dengan kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Sama, Ibu. Iya, benar. Jadi, energi dalam adalah energi yang dimiliki oleh semua materi yang tidak dapat dihitung nilainya tetapi perubahannya dapat dihitung. Nah, kita lanjut kelompok pertanyaan selanjutnya. Kepada kelompok yang ingin menyampaikannya dipersilahkan. Kami, Bu. Baik, kelompok 3 dulu ya. Silahkan kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Bagaimana yang lainnya? Kelompok kami ingin menambahkan, Ibu. Iya, bagaimana kelompok 1? Jadi untuk awalnya sama, Ibu, tetapi ada tambahan hukum termodinamika 1 juga menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi dalam sistem, ditambah dengan usaha yang dilakukan pada sistem tersebut. Oke, bagus. Tambahan itu berguna untuk menuliskan rumusnya. Untuk kelompok 2, apakah mau memberi tambahan juga? Tidak, Ibu, jawabannya sudah sama. Untuk pertanyaan terakhir, kita persilahkan untuk kelompok 1. Silahkan perwakilannya. Sari sebagai kelompok 1 akan menulis di papan tulis, Ibu. Ya, silahkan Sari, ini spidolnya. Untuk yang lain diperhatikan ya apa yang Sari tuliskan. Mana tahu pendapatnya berbeda, dipersilahkan untuk menambahkan atau memberi saran. Kalau begitu, coba Sari jelaskan ke teman-teman yang telah kamu tulis, atau dipersilahkan kepada kelompok lain untuk membantu. Baik, Ibu, jadi sebelum dapat mengalami perubahan energi, misalnya suatu reaksi yang mengubah zat reaktan menjadi zat produk, maka akan terjadi perubahan energi dari energi 1 ke energi 2. Nah, hal ini sesuai dengan hukum termodinamika 1, di mana kelompok kami sudah mencari persamaannya, yaitu Q plus W. Jadi, E2 dikurang E1 sama dengan Q ditambah W, atau delta E sama dengan Q ditambah W. Wah, bagus sekali. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin menambahkannya? Tidak, Bu, sudah sama. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya Ibu mau tanya, apakah tanda positif pada rumus itu mutlak? Dan apa maksudnya? Apakah maksudnya selalu Q tambah W pada setiap reaksi? Tidak, Ibu. Yap, benar sekali. Terus bagaimana aturannya? Siapa yang ingin menjawab? Jadi ada aturan internasional terhadap tandanya ya. Untuk ada kalor masuk ke sistem, maka tandanya positif. Sedangkan kalor yang keluar dari sistem, tandanya adalah negatif. Sedangkan untuk kerja, jika masuk sistem, tandanya negatif. Jika keluar dari sistem, maka tandanya positif. Apakah dapat dimengerti? Bisa, Ibu. Baik, sekarang Ibu mau tanya ya. Tanda positif dan negatif pada kalor itu apa? Saya, Bu. Jadi, Q bertanda positif itu kalor masuk ke sistem yang artinya sistem tersebut memerlukan kalor. Sedangkan jika bertanda negatif, maka kalor keluar dari sistem ke lingkungan. Artinya sistem tersebut telah melepaskan kalor. Oke, bagus. Sekarang gantian, bagaimana dengan yang kerjanya? Saya, Bu. Jadi ketika kerja berasal dari lingkungan ke sistem, artinya kerja itu diterima oleh sistem. Berarti yang kerja itu bukan sistem.
tetapi dinamakan dengan sistem. Sedangkan kalau kerja dari luar berarti kerjanya itu dilakukan oleh sistem. Bagus, sudah paham semua ya. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Nah, selanjutnya perhatikan slide yang Ibu beri ini. Lengkapi titik-titiknya. Di situ ada reaksi yang terjadi dalam wadah terbuka dan tertutup. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang wadah terbuka dan tertutup kan? Sudah, Ibu. Sudah? Belum, Ibu. Sulit sekali mengisinya, Ibu. Oke, baiklah. Kita kerjakan bersama saja ya. Perhatikan pada sistem tertutup tidak terjadi perubahan materi jadi. Apakah ada volume di dalamnya? Tidak ada, Ibu. Kalau begitu nilai delta V-nya? 0, Ibu. Apakah ada yang tidak setuju? Setuju, Ibu. Ya, jadi didapatkan delta E adalah Q. Itu untuk sistem wadah tertutup atau volume tetap. Berarti untuk volume tetap, nilai perubahan energi sama dengan nilai kalornya. Mudah kan? Iya, Ibu. Nah, kita lanjutkan untuk yang berada pada sistem terbuka atau terdapat perubahan volume atau tekanannya yang konstan. Beri 5 menit untuk mendiskusikannya. Baik, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Siapa yang ingin mengajukan diri menuliskannya ke papan tulis? Saya, Ibu. Terima kasih, Sarika. Bagaimana yang lain? Apakah setuju dengan yang ditulis oleh Sarika? Setuju, Ibu. Jadi, kalau pada tekanan tetap perubahan energinya sama dengan kalor ditambah dengan P delta V, ini dinamakan dengan apa? Kalau reaksi pada tekanan tetap. Nah, kalau sekarang Ibu mau tanya, entalpi itu apa? Jadi entalpi itu adalah jumlah kalor pada tekanan tetap, Ibu. Benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Entalpi itu tidak dapat ditentukan nilainya, tetapi dapat ditentukan perubahannya, Ibu. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, saya mau tanya. Jadi, apakah itu berarti energi dalam dengan entalpi sama, Ibu? Nah, jadi gimana? Ada yang bisa menjawab? Sepertinya beda, Ibu. Ya benar, beda dong. Nah, untuk memperjelas lagi, coba perhatikan persamaan yang Ibu buat berikut ya. Dari sini bisa dilihat apakah sama energi entalpi dengan energi dalam? Beda, Ibu. Ada yang ingin menjelaskannya? Saya, Bu. Menurut kelompok kami tidak sama, Bu, karena entalpi adalah penjumlahan energi dalam dengan perkalian antara perubahan volume dengan tekanan yang konstan. Nah, boleh ditambahkan, silahkan ditulis di kesimpulan ya, bahwa entalpi adalah perubahan kalor pada tekanan tetap atau merupakan penjumlahan energi dalam dengan perkalian antara perubahan volume dan tekanan konstan. Nah, kalian sudah menjawab pertanyaan kalian kan? Bagaimana pertanyaan pertama? Silahkan Ivan. Energi dalam itu apa? Energi dalam adalah energi yang terkandung dalam suatu materi yang hanya dapat diukur perubahannya, Ibu. Oke, bagus. Untuk pertanyaan kedua, Suci sudah bisa mengukur kalor dan kerja? Bisa, Bu. Yang lain apakah sudah bisa? Sudah bisa, Bu. Nah, untuk pertanyaan keempat, apakah sama antara entalpi dan energi dalam? Tidak sama, Ibu. Nah, baik. Sudah paham semua ya? Nah, terima kasih pada hari ini. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Ibu bagikan latihan-latihan untuk kalian belajar di rumah ya. Silakan dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas perubahan entalpi pada keadaan eksoterm dan endoterm. Membedakan eksoterm dengan diagram tingkat energi. Tolong dibaca-baca ya materinya dan diingat untuk materi hari ini karena masih sangat berhubungan dengan materi yang akan datang. Baik, Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Ibu Hairi, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Ibu.